Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Xiongtai ini, namun, wajah Mazi masih sangat ramah dan menyapa Zhu Hengyu. Bagaimanapun, kita harus bersatu melawan kadal besar sebentar. Wajah Zhu Hengyu tampak disambut dengan dia dan balas tersenyum. Xiongtai sopan. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang begitu sopan itu membuat wajah Mazi merasa sedikit baik. Kadal besar di depan sangat tidak normal. Mari kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan kadal besar ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk menetapkan bendera pertempuran. Asako menatap Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya. Faktanya, apa yang bekerja bersama dan apa yang ditugaskan setelah itu adalah omong kosong. Wajah Mazi ingin Zhu Hengyu menjadi umpan meriam untuk melawan serangan kadal besar bagi mereka. Adapun bendera pertempuran, itu harus menjadi milik mereka. Zhu Hengyu hanya memiliki satu orang, dan mereka memiliki 3 orang. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak ingin memberi mereka. Hanya saja meskipun mereka berpikir dengan baik, bagaimana mungkin Zhu Hengyu mengikuti keinginan mereka. Zhu Hengyu tidak tahu betapa sedikit lelah dari mereka. Untuk 3 orang ini, Zhu Hengyu hanya memandang rendah mereka. Hanya saja wajah Zhu Hengyu masih mempertahankan senyum dan rahmat. Tidak perlu. Zhu Hengyu dengan sopan menolak. Begitu Zhu Hengyu bahkan menolak lamarannya, wajah Mazi tidak bisa tahan. Aku berkata Xiongtai, kamu tidak tahu apa yang salah. Zhu Hengyu hanya tersenyum sedikit dan bertanya sambil menatap wajah Mazi. Kenapa Xiongtai mengatakan ini? Di wajah Mazi, Zhu Hengyu tampak seperti kepala tertegun, jadi dia menekan api dan menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Kadal di depan adalah kekuatan 35 iblis. Kamu sama sekali bukan lawan, kita harus bersatu melawannya. Zhu Hengyu mengerutkan kening, menatap wajah Mazi dengan ekspresi lucu, dan berkata dengan ringan. Tapi kurasa tidak, kamu. Begitu wajah Mazi mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia menunjuknya dengan marah dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, wajah Asako tampaknya terbuka, dan dia tertawa melihat Zhu Hengyu dan melambai padanya. Jika kamu ingin mati, maka pergilah. Ini adalah pria pendek yang datang ke Zhu Hengyu dan berkata, adik kecil, kamu perlu tahu. Itu setara dengan Warcraft dengan 35 segmen tubuh iblis. Pria gemuk itu juga secara khusus menekankan kata-kata dari paragraf 55 tubuh sihir. Zhu Hengyu mendengarkan mereka, tetapi hanya tersenyum sedikit, dan tidak lagi berbicara omong kosong dengan mereka, dan langsung pergi ke kadal besar. Pria gemuk itu menatap punggung Zhu Hengyu, tetapi sayangnya menggelengkan kepalanya. Wajah dan pria tinggi Mazi menatapnya dengan mengejek. Mereka tampaknya telah memikirkan kembalinya Zhu Hengyu yang malu dan memohon mereka untuk bekerja sama untuk memahami. Stinky Boy, Anda pasti akan menjadi striker pada saat itu dan bertarung melawan kami untuk Anda. Mazi memandang punggung Zhu Hengyu dan berpikir dengan diam-diam. Hanya hasilnya mengecewakan mereka. Melihat Zhu Hengyu berjalan perlahan, kadal besar itu tampak waspada. Dan inti yang meludah, tampaknya mengatakan, jika Anda berani melangkah lebih jauh, ini adalah waktu kematian Anda. Hanya saja Zhu Hengyu takut akan hal itu. Aku melihat Zhu Hengyu masih berjalan maju perlahan, seolah kadal besar itu tidak ada sama sekali. Di mana kadal besar itu mengalami penghinaan seperti itu, menghadap Zhu Hengyu, langsung marah. Desis, dideru alasan, kadal besar tiba-tiba meledak bergegas menuju Zhu Hengyu. Pada saat kadal besar itu melompat, Zhu Hengyu dengan lembut menjelajah dengan tangan kirinya. Energi magis memenjarakan tembakan tiba-tiba. Melihat iblis ungu itu bisa terbang berhadapan, kadal itu tidak tahu. Tapi sudah terlambat, kadal besar itu telah kehilangan kemungkinan bersembunyi di udara. Dengan suara teredam, kadal besar itu langsung dipenjara. Berjalan perlahan, Zhu Hengyu melewati kadal yang berdiri. Kemudian, Zhu Hengyu melompat langsung ke platform batu, dan dengan mudah mengeluarkan bendera pertempuran yang dimasukkan di atasnya. Kemudian Zhu Hengyu dengan tenang melompat dari platform batu dan berjalan kembali. Bahkan kadal besar sudah ada di samping bahkan setelah mengangkat kurungan energi sihir, dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Jelas kadal besar itu sudah tahu jarak antara dia dan Zhu Hengyu. Dan pedang panjang bergetar di pinggang Zhu Hengyu membuat perasaan naluriahnya ketakutan. Jadi kadal besar ini tidak berani mengangkat pikiran ofensif sama sekali. Serangkaian aksi oleh Zhu Hengyu ini hampir sama dengan Su Ziyun yang mengambil bendera. Hanya saja Zhu Hengyu menggunakan kekuatan sihir untuk memenjarakan, dan Su Ziyun secara langsung menggunakan tentara ajaib di tangannya untuk menenangkan binatang penjaga. Namun, ini tidak mempengaruhi postur Zhu Hengyu yang rileks dan santai. Kadal besar ini adalah kekuatan bagian ke-35 dari tubuh sihir. Dan Zhu Hengyu baru saja mencapai tingkat ke-30 dari tubuh sihir.
35 segmen tubuh sihir secara langsung dibius oleh 30 segmen tubuh. Semua ini luar biasa, tapi itu masuk akal, karena di dunia ini, yang kuatlah yang menghormati. Meskipun Zhu Hengyu memiliki tingkat setan yang rendah, kekuatannya sangat kuat. Kadal dengan 35 segmen tubuh sihir bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, trio Mazizi telah sepenuhnya melihat serangkaian tindakan Zhu Hengyu. Mereka pikir mereka bisa membaca lelucon. Akibatnya, karena mereka menertawakan Zhu Hengyu sebelumnya, mereka membuat lelucon. Menonton Zhu Hengyu memandu Anda ke arah mereka. Jantung dari trio Mazizi sangat rumit. Mereka datang ke sini untuk menyambar bendera pertempuran. Tapi sekarang saya menyaksikan bendera pertempuran di depannya dengan mudah diambil oleh Zhu Hengyu. Mereka yang datang ke sini untuk memperjuangkan panji-panji perang semuanya memiliki cita-cita luhur. Karena setelah menjadi kapten, mereka mampu memimpin pasukan dan mendapatkan jasa perang. Hanya ketika Anda memiliki lebih banyak pahala, Anda dapat memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid-murid batin, bahkan manajemen. Mereka tidak memiliki semangat Zhu Hengyu dan Su Ziyun untuk memenangkan ahli waris. Tetapi orang-orang yang datang ke sini bukan orang biasa. Mereka bukan talenta muda di sekte ini. Sekarang saya menyaksikan kadal besar yang membuat mereka bertiga menggaruk kepala mereka begitu mudah sehingga Zhu Hengyu mudah ditekan. Kesenjangan psikologis mereka terlalu besar. Bahkan Zhu Hengyu tidak memiliki banyak gerakan, hanya menggunakan trik untuk menahannya. Perlahan, Zhu Hengyu mengabaikan mereka bertiga dan membawa bendera pertempuran langsung ke mereka. Zhu Hengyu berpikir bahwa dia telah menenangkan mereka bertiga. Diam-diam masih bersukacita di hati saya, satu masalah kurang. Hanya saja ketika Zhu Hengyu berjalan keluar beberapa langkah, dia dihentikan oleh suara Mazi di belakangnya. Berhenti. Saat wajah Mazi mengatakan ini, dia menggertakkan giginya. Wajah Asako bukan orang bodoh. Dia tahu Zhu Hengyu bisa membuat sudut kadal besar tidak berani melangkah maju. Pasti ada sesuatu yang membuat kadal merasa takut. Karena kekuatan tubuh 30 segmen Zhu Hengyu, mustahil untuk menakuti kadal besar itu. Hanya saja tidak peduli apa senjata sihir kuat atau item lain yang dimiliki Zhu Hengyu, wajah Mazi harus mencoba. Xiong Tai ini. Namun, wajah Mazi masih sangat ramah dan menyapa Zhu Hengyu. Bagaimanapun, kita harus bersatu melawan kadal besar sebentar. Wajah Zhu Hengyu tampak disambut dengan dia dan balas tersenyum. Xiong Tai sopan. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang begitu sopan itu membuat wajah Mazi merasa sedikit baik. Kadal besar di depan sangat tidak normal. Mari kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan kadal besar ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk menetapkan bendera pertempuran. Asako menatap Zhu Hengyu dengan senyum di wajahnya. Faktanya, apa yang bekerja bersama dan apa yang ditugaskan setelah itu adalah omong kosong. Wajah Mazi ingin Zhu Hengyu menjadi umpan meriam untuk melawan serangan kadal besar bagi mereka. Adapun bendera pertempuran, itu harus menjadi milik mereka. Zhu Hengyu hanya memiliki satu orang, dan mereka memiliki 3 orang. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak ingin memberi mereka. Hanya saja meskipun mereka berpikir dengan baik, bagaimana mungkin Zhu Hengyu mengikuti keinginan mereka. Zhu Hengyu tidak tahu betapa sedikit lelah dari mereka. Untuk 3 orang ini, Zhu Hengyu hanya memandang rendah mereka. Hanya saja wajah Zhu Hengyu masih mempertahankan senyum dan rahmat. Tidak perlu. Zhu Hengyu dengan sopan menolak. Begitu Zhu Hengyu bahkan menolak lamarannya, wajah Mazi tidak bisa tahan. Aku berkata Xiong Tai, kamu tidak tahu apa yang salah. Zhu Hengyu hanya tersenyum sedikit dan bertanya sambil menatap wajah Mazi. Kenapa Xiong Tai mengatakan ini? Di wajah Mazi, Zhu Hengyu tampak seperti kepala tertegun, jadi dia menekan api dan menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Kadal di depan adalah kekuatan 35 iblis. Kamu sama sekali bukan lawan, kita harus bersatu melawannya. Zhu Hengyu mengerutkan kening, menatap wajah Mazi dengan ekspresi lucu, dan berkata dengan ringan. Tapi kurasa tidak, kamu. Begitu wajah Mazi mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia menunjuknya dengan marah dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, wajah Asako tampaknya terbuka, dan dia tertawa melihat Zhu Hengyu dan melambai padanya. Jika kamu ingin mati, maka pergilah. Ini adalah pria pendek yang datang ke Zhu Hengyu dan berkata, adik kecil, kamu perlu tahu. Itu setara dengan Warcraft dengan 35 segmen tubuh iblis. Pria gemuk itu juga secara khusus menekankan kata-kata dari paragraf 55 tubuh sihir. Zhu Hengyu mendengarkan mereka, tetapi hanya tersenyum sedikit, dan tidak lagi berbicara omong kosong dengan mereka, dan langsung pergi ke kadal besar. Pria gemuk itu menatap punggung Zhu Hengyu, tetapi sayangnya menggelengkan kepalanya. Wajah dan pria tinggi Mazi menatapnya dengan mengejek. Mereka tampaknya telah memikirkan kembalinya Zhu Hengyu yang malu dan memohon mereka untuk bekerja sama untuk memahami. Stinky Boy, Anda pasti akan menjadi striker pada saat itu dan bertarung melawan kami untuk Anda. Mazi memandang punggung Zhu Hengyu dan berpikir dengan diam-diam. Hanya hasilnya mengecewakan mereka. Melihat Zhu Hengyu berjalan perlahan, kadal besar itu tampak waspada.
Dan inti yang meludah tampaknya mengatakan, jika Anda berani melangkah lebih jauh, ini adalah waktu kematian Anda. Hanya saja Zhu Hengyu takut akan hal itu. Aku melihat Zhu Hengyu masih berjalan maju perlahan, seolah kadal besar itu tidak ada sama sekali. Di mana kadal besar itu mengalami penghinaan seperti itu, menghadap Zhu Hengyu, langsung marah. Dideru alasan, kadal besar tiba-tiba meledak bergegas menuju Zhu Hengyu. Pada saat kadal besar itu melompat, Zhu Hengyu dengan lembut menjelajah dengan tangan kirinya. Energi magis memenjarakan tembakan tiba-tiba. Melihat iblis ungu itu bisa terbang berhadapan, kadal itu tidak tahu. Tapi sudah terlambat, kadal besar itu telah kehilangan kemungkinan bersembunyi di udara. Dengan suara teredam, kadal besar itu langsung dipenjara. Berjalan perlahan, Zhu Hengyu melewati kadal yang berdiri. Kemudian, Zhu Hengyu melompat langsung ke platform batu, dan dengan mudah mengeluarkan bendera pertempuran yang dimasukkan di atasnya. Kemudian Zhu Hengyu dengan tenang melompat dari platform batu dan berjalan kembali. Bahkan kadal besar sudah ada di samping bahkan setelah mengangkat kurungan energi sihir, dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Jelas kadal besar itu sudah tahu jarak antara dia dan Zhu Hengyu. Dan pedang panjang bergetar di pinggang Zhu Hengyu membuat perasaan naluriahnya ketakutan. Jadi kadal besar ini tidak berani mengangkat pikiran ofensif sama sekali. Serangkaian aksi oleh Zhu Hengyu ini hampir sama dengan Su Ziyun yang mengambil bendera. Hanya saja Zhu Hengyu menggunakan kekuatan sihir untuk memenjarakan, dan Su Ziyun secara langsung menggunakan tentara ajaib di tangannya untuk menenangkan binatang penjaga. Namun, ini tidak mempengaruhi postur Zhu Hengyu yang rileks dan santai. Kadal besar ini adalah kekuatan bagian ke-35 dari tubuh sihir. Dan Zhu Hengyu baru saja mencapai tingkat ke-30 dari tubuh sihir. 35 segmen tubuh sihir secara langsung dibius oleh 30 segmen tubuh. Semua ini luar biasa, tapi itu masuk akal, karena di dunia ini, yang kuatlah yang menghormati. Meskipun Zhu Hengyu memiliki tingkat setan yang rendah, kekuatannya sangat kuat. Kadal dengan 35 segmen tubuh sihir bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, trio Mazizi telah sepenuhnya melihat serangkaian tindakan Zhu Hengyu. Mereka pikir mereka bisa membaca lelucon. Akibatnya, karena mereka menertawakan Zhu Hengyu sebelumnya, mereka membuat lelucon. Menonton Zhu Hengyu memandu Anda ke arah mereka. Jantung dari trio Mazizi sangat rumit. Mereka datang ke sini untuk menyambar bendera pertempuran. Tapi sekarang saya menyaksikan bendera pertempuran di depannya dengan mudah diambil oleh Zhu Hengyu. Mereka yang datang ke sini untuk memperjuangkan panji-panji perang semuanya memiliki cita-cita luhur. Karena setelah menjadi kapten, mereka mampu memimpin pasukan dan mendapatkan jasa perang. Hanya ketika Anda memiliki lebih banyak pahala, Anda dapat memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi murid-murid batin, bahkan manajemen. Mereka tidak memiliki semangat Zhu Hengyu dan Su Ziyun untuk memenangkan ahli waris. Tetapi orang-orang yang datang ke sini bukan orang biasa. Mereka bukan talenta muda di sekte ini. Sekarang saya menyaksikan kadal besar yang membuat mereka bertiga menggaruk kepala mereka begitu mudah sehingga Zhu Hengyu mudah ditekan. Kesenjangan psikologis mereka terlalu besar. Bahkan Zhu Hengyu tidak memiliki banyak gerakan, hanya menggunakan trik untuk menahannya. Perlahan, Zhu Hengyu mengabaikan mereka bertiga dan membawa bendera pertempuran langsung ke mereka. Zhu Hengyu berpikir bahwa dia telah menenangkan mereka bertiga. Diam-diam masih bersukacita di hati saya, satu masalah kurang. Hanya saja ketika Zhu Hengyu berjalan keluar beberapa langkah, dia dihentikan oleh suara Mazi di belakangnya. Berhenti. Saat wajah Mazi mengatakan ini, dia menggertakkan giginya. Wajah Asako bukan orang bodoh. Dia tahu Zhu Hengyu bisa membuat sudut kadal besar tidak berani melangkah maju. Pasti ada sesuatu yang membuat kadal merasa takut. Karena kekuatan tubuh 30 segmen Zhu Hengyu, mustahil untuk menakuti kadal besar itu. Hanya saja tidak peduli apa senjata sihir kuat atau item lain yang dimiliki Zhu Hengyu, wajah Mazi harus mencoba. Wajah Asako mereka datang ke sini hanya untuk panji-panji perang. Bahkan untuk mendapatkan bendera pertempuran, mereka juga membayar banyak uang untuk informasi di Gua Iblis. Karena ini, mereka dapat datang ke ujung gua dengan sangat cepat. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan Zhu Hengyu dengan mudah menolak bendera pertempuran dari depan mereka. Dan ada poin lain, wajah Mazi menduga bahwa tubuh Zhu Hengyu mungkin tidak membawa sesuatu yang mengerikan. Seperti mereka, Zhu Hengyu juga mendengar melalui informasi, mengetahui bahwa ini adalah penjaga kadal besar. Jadi apa yang dia bawa mungkin hanya membuat kadal merasa takut, bukan sesuatu seperti senjata yang kuat. Ini juga alasan mengapa Asako berani berbicara untuk menghentikan Zhu Hengyu. Wajah Asako telah lama melihat tingkat tubuh sihir Zhu Hengyu, hanya 30 bagian tubuh. Dan tergantung pada situasinya, Zhu Hengyu, bagian ke-30 dari tubuh sihir, masih dalam rangka untuk mengejar ketinggalan dengan pertempuran ini untuk bendera dan dengan cepat membaik. Karena di wajah Mazi, tubuh Zhu Hengyu masih sedikit tidak stabil. Tubuh iblis Zhu Hengyu memang agak tidak stabil, tetapi hanya beberapa. Itu jauh lebih baik daripada situasi sebelumnya.
Selama 3 atau 5 hari kondensasi, tubuh Zhu Hengyu dapat dikonsolidasikan sepenuhnya. Zhu Hengyu mampu memantapkan tubuh sihir begitu cepat, terima kasih kepada Su Ziyun. Setelah 2 pertempuran sebelumnya dengan Devil Rat dan Devil Bat, Zhu Hengyu tidak hanya bisa mendapatkan dorongan besar dalam pertempuran, tetapi juga membuat tubuh sihirnya menjadi lebih solid. Ma Zi memandang punggung Zhu Hengyu, meskipun ia masih sedikit gelisah, ia dengan berani memblokir Zhu Hengyu. Ekspresi dua di belakang wajah Ma Zi berbeda. Pria jangkung kurus tersenyum diam-diam, menatap punggung Zhu Hengyu, jelas dia juga ingin Zhu Hengyu menyerahkan bendera pertempuran. Tapi pria Chungki itu berbeda, dia memiliki ekspresi terkejut saat ini, jelas dia tidak tahu mengapa wajah Ma Zi melakukan ini. Dari sudut pandang pria gemuk pendek, karena Zhu Hengyu dapat membuat binatang penjaga yang kekuatannya setara dengan paragraf 35 dari tubuh sihir takut, itu pasti sangat kuat. Hanya saja kedua sahabat telah menyatakan bahwa dia tidak baik untuk mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berdiri di belakang mereka dan melihat Zhu Hengyu. Setelah Zhu Hengyu di sisi lain mendengarkan wajah Ma Zi, suasana hatinya tidak berubah. Meskipun dihentikan oleh 3 orang, Zhu Hengyu sedikit kesal. Tapi semua ini sesuai harapannya, jika ketiganya tidak menghentikannya, itu akan membuat Zhu Hengyu curiga. Lagi pula, ada banyak rahasia di Zhu Hengyu, dan jika mereka memberitahu mereka, semuanya akan menyusahkan. Tapi sekarang sepertinya ketiganya jelas tidak tahu kekuatan sebenarnya Zhu Hengyu. Jika tidak, mereka tidak harus berani mencegatnya. Ini juga bagus, meskipun akan menimbulkan masalah, tetapi memungkinkan Zhu Hengyu untuk memastikan bahwa rahasianya tidak diketahui oleh ketiga orang ini. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu santai dan menoleh, menatap mereka bertiga sambil tersenyum dan bertanya. Apakah ada hal lain di ketiga Xiong Tai? Zhu Hengyu bertanya karena suatu alasan. Untuk pergi, tinggalkan bendera pertempuran terlebih dahulu. Ma Zi memandang Zhu Hengyu dengan ganas dan berkata. Zhu Hengyu tertawa kecil dan mengira ketiganya sangat menarik, jadi dia terus mengejek. Bendera pertempuran ini berat, aku akan membawanya untukmu. Omong kosong, menurutmu kita bodoh. Kamu melakukannya, bukankah itu bendera pertempuranmu? Pria jangkung dan kurus itu memandang Zhu Hengyu dengan wajah muram dan berkata. Zhu Hengyu sama sekali tidak marah, dan terus bertanya sambil tersenyum. Oke, aku tidak bisa menangkapmu. Berbicara, Zhu Hengyu meletakkan bendera pertempuran ke samping dan memandangi 3 orang dengan wajah Ma Zi dan berkata dengan ringan. Selama kamu mengalahkanku, bendera pertempuran ini milikmu. Bocah bau, bukan bau mulut. Asako tersenyum, menatap Zhu Hengyu dan berkata dengan getir. Zhu Hengyu tidak peduli. Dia meremas tinjunya, menggerakkan otot-ototnya, dan mengaitkan jari-jarinya ke 3 wajah Ma Zi. Dia berkata dengan provokatif, ayo. Wajah Asako membeku sesaat, lalu menatap Zhu Hengyu dengan wajah muram dan berkata. Bocah busuk, karena kamu sudah mati, jangan salahkan kami. Berbicara, wajah Asako dan lelaki tinggi menarik pedangnya yang panjang di pinggang dan bergegas ke Zhu Hengyu. Pria gemuk itu sedikit di belakang. Jelas pria pendek itu sedikit berani, dan dia tidak berani bergegas ke depan. Hanya bagaimana mereka bertiga bisa menjadi lawan Zhu Hengyu. Ngomong-ngomong, Zhu Hengyu dapat dianggap sebagai orang yang keras diri, dan mereka bertiga hanya berlatih di rumah setiap hari. Meskipun tubuh iblis Zhu Hengyu masih agak tidak stabil, kesenjangan besar dalam pertempuran yang sebenarnya membuat mereka tidak bisa menangkis. Ditambah dengan penjara energi sihir Zhu Hengyu juga merupakan warisan kuat dari keterampilan sihir. Jadi pada awal pertempuran, sebenarnya, ketegangan telah hilang. Saya melihat Zhu Hengyu menghadapi serangan 3 orang ini tanpa panik, tubuhnya melayang menjauh dari serangan wajah Ma Zi, dan punggung tangannya adalah kekuatan magis. Wajah Asako sudah dijaga, dan dia dengan cepat mengelak. Hanya saja ruang di sini sempit. Meskipun wajah Ma Zi lolos dari hukuman ajaib, pria jangkung di belakangnya tidak seberuntung itu. Saya melihat bahwa pria jangkung sudah terlambat untuk menghindar dan dipenjara di udara. Pria gemuk itu 2 langkah di belakang karena dia takut. Pada saat ini, pria kurus dan tidak berjaga didirikan di udara. Melihat ini, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, dan melompat ke sisi yang tinggi. Kemudian, dengan pisau yang terampil, dia kehilangan kesadaran di saat kurus dan pingsan. Kemudian Zhu Hengyu langsung mengambil pedang besi rune dari tangan kurus dan tinggi, dan melawan pria pendek dan gemuk yang datang. Hanya saja pria gemuk pendek itu sedikit takut, ketika dia begitu dekat dengan Zhu Hengyu saat itu, dia ketakutan. Melihat pria gemuk pendek seperti ini, Zhu Hengyu bukan tinta. Mengangkat pedang panjang langsung di tangannya, dia mulai menyerang Chungki dengan gila-gilaan. Begitu Asako melihat wajahnya, dia melangkah maju untuk mendukungnya. Hanya saja Zhu Hengyu mengeluarkan energi ajaib lain. Wajah Asako hanya bisa mengelak lagi. Dan pada saat menghindar inilah pria Chungki itu tidak tahan dengan ilmu pedang Zhu Hengyu yang rumit. Sama seperti pria pendek itu buru-buru berurusan dengan Zhu Hengyu. Tapi dia melihat Zhu Hengyu telah melewati metode tubuhnya yang aneh dan datang di belakangnya. Sudah terlambat untuk menunggu sampai pria gemuk menemukan sesuatu yang salah. Zhu Hengyu mengirim pisau keterampilan lain.
Pria gemuk itu langsung lumpuh dan kehilangan kesadaran. Akhirnya, hanya wajah Mazi yang tersisa. Mazi memandangi teman-temannya dalam beberapa tarikan napas dan jatuh ke tanah satu demi satu, sudah tahu bahwa mereka memiliki celah yang substansial dengan Zhu Hengyu. Tetapi tidak ada cara, karena busur telah dibuka, tidak ada jalan untuk kembali. Memikirkan hal ini, wajah Mazi menyesuaikan posturnya lagi dan menyerang Zhu Hengyu. Sekarang karena tidak ada halangan orang lain, Zhu Hengyu terlalu sederhana untuk berurusan dengan wajah Mazi. Melihat wajah Mazi melengkung, Zhu Hengyu bergegas keluar dari penjara energi magis lainnya. Wajah Asako tidak bisa, tetapi hanya bisa menghindar lagi. Hanya saja kali ini dia tidak menggunakannya bahkan jika dia lolos dari kekuatan sihir. Saya melihat bahwa wajah Mazi baru saja memancarkan pemenjaraan energi magis ke samping, dan dia tidak menunggunya untuk berbalik. Pedang panjang Zhu Hengyu telah tiba. Pada saat wajah Mazi benar-benar berbalik, pedang panjang Zhu Hengyu sudah mencapai alisnya. Asako melihat ke bentuk saat ini, menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Aku kalah." Setelah berbicara, Asako duduk di tanah dengan berat. Wajah Asako mengaku gagal, tapi Zhu Hengyu masih tidak tenang, takut mereka akan mengejar dan menyelinap menyerang. Jadi Zhu Hengyu masih mengetuk pisau di belakang wajah Mazi. Wajah Asako langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Pada saat dia kehilangan kesadaran, dia tampak melihat Zhu Hengyu mengeluarkan pedang di pinggangnya. Tapi kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran dan tidak melihat kekuatan pedang sihir. Alasan mengapa Zhu Hengyu menghunus pedangnya adalah untuk menakuti kadal besar itu. Dia takut setelah pergi, kadal besar itu akan mengambil kesempatan untuk memakan ketiga saudara lelaki yang tidak sadar ini. Tapi ini hati Zhu Hengyu. Binatang penjaga ini berasal dari Imperial Beast Hall dan tidak akan membahayakan orang. Meskipun Zhu Hengyu tahu ini, dia masih sedikit khawatir. Jadi ketika ketiganya dalam keadaan koma, Zhu Hengyu mengeluarkan pedang sihir yang haus darah dan menyetrum kadal besar itu sehingga tidak berani bertindak enteng. Setelah melakukan ini, Zhu Hengyu langsung mengambil bendera pertempuran di tanah dan berjalan kembali. Setelah 1 jam berikutnya, Zhu Hengyu kembali ke persimpangan tempat ia dan Si Yue Zhu Dachang berpisah. Zhu Hengyu masih memikirkan apakah Zhu Dachang dan Si Yue meraih bendera pertempuran. Tetapi dengan kemunculan Zhu Dachang, ia mematahkan fantasinya. Saya melihat Zhu Dachang berjalan keluar dari gua di sebelah kiri dengan memar. Melihat ini, Zhu Hengyu terkejut dan bergegas ke depan untuk memeriksa cedera Zhu Dachang. Pada saat ini, cedera Zhu Dachang tidak serius, hanya banyak luka pisau di tubuhnya. Zhu Hengyu menduga bahwa jika tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Zhongmen, Zhu Dachang mungkin telah meninggal Huang Quan saat ini. Setelah mengkonfirmasi bahwa cedera Zhu Dachang tidak serius, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhu Dachang menahan rasa sakit, dan menemukan tempat untuk duduk dan menceritakan kisahnya. Bahkan, bagian yang diambil Zhu Dachang kurang dari Zhu Hengyu. Zhu Dachang berakhir, hanya ada 2 orang di sana. Namun, kedua orang ini lebih kuat, dan mereka dapat membuat hubungan yang tidak dapat dibedakan dengan binatang penjaga dari paragraf 55 tubuh iblis melalui 30 segmen tubuh iblis. Zhu Dachang ingin menunggu kesempatan untuk maju. Akibatnya, karena dia tidak bisa menahan, dia menaruh kentut dan ditemukan oleh keduanya. Melihat seseorang dalam penyergapan, keduanya tentu saja tidak akan terus menyerang binatang penjaga tetapi berbalik ke Zhu Dachang. Baru saat itulah Zhu Dachang melihat penampilan keduanya. Ternyata mereka berdua kembar. Sepasang saudara terlihat sama persis. Dan penampilan keduanya juga genleman. Meskipun tidak berdebu seperti Su Ziyun, itu juga kepribadian. Tapi ini jelas bukan saatnya untuk melihat keduanya. Karena Zhu Dachang bersembunyi di tempat gelap, keduanya sudah memperlakukannya sebagai pencuri yang siap menyerang. Selain itu, Zhu Dachang sedang mempersiapkan serangan menyelinap sehingga mereka tidak dirugikan oleh keduanya. Kedua bersaudara itu dipersenjatai dengan pisau ganda dan sangat cepat, meskipun mereka tidak sebagus Jian He, mereka juga dianggap sebagai serangan cepat. Setelah sedikit bertengkar, Zhu Dachang juga menemukan bahwa kerja sama antara keduanya mulus. Seperti kata pepatah, tinju ganda tidak terkalahkan terhadap 4 tangan, dan pada saat ini, saudara kembar jelas sangat kuat karena pikiran yang sama dan kerja keras bertahun-tahun. Sekarang kedua saudara itu bertambah, tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebaliknya, 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Inilah sebabnya mereka bisa bertarung melawan binatang penjaga dengan 35 kekuatan tubuh sihir tanpa jatuh. Dan Zhu Dachang jelas tidak memiliki kekuatan paragraf ke-55 dari tubuh sihir. Jadi di bawah pengepungan keduanya, Zhu Dachang mundur. Meskipun keduanya tidak berani membunuh Zhu Dachang, mereka masih membuat banyak luka di Zhu Dachang. Sakit mulut ini sakit ketika mereka bergerak, sangat membatasi tindakan Zhu Dachang. Pada saat ini, Zhu Dachang sudah tahu bahwa itu pasti bukan lawan dari keduanya, dan itu tidak akan berpengaruh pada ini. Jadi Zhu Dachang ingin kembali ke persimpangan dan menunggu Zhu Hengyu atau Si Yue keluar dan bergandengan tangan untuk berurusan dengan saudara kembar. Setelah berbicara, Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dengan khawatir dan bertanya,
Apakah kamu punya bendera pertempuran? Karena Zhu Hengyu meletakkan bendera pertempuran ke dalam cincin dimensional, Zhu Dachang tidak tahu bahwa Zhu Hengyu telah memperoleh bendera pertempuran. Tapi menyaksikan Zhu Hengyu mengangguk padanya, Zhu Dachang juga melepaskannya. Zhu Dachang mungkin tidak peduli bahwa ia tidak memiliki bendera pertempuran, tetapi ia harus memastikan bahwa Zhu Hengyu memiliki bendera pertempuran. Dia dijaga oleh Master Duan, tetapi Zhu Hengyu tidak dijaga. Zhu Hengyu harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi kandidat kepala, sehingga dia bisa menyingkirkan penindasan Su Ziyun. Zhu Dachang dan Si Yue memasuki labirin untuk menangkap bendera, salah satu alasannya adalah bahwa mereka ingin membentuk pasukan mereka sendiri. Alasan lain adalah untuk berpikir tentang berbagi tekanan untuk Zhu Hengyu. Jika Zhu Hengyu tidak mendapatkan bendera pertempuran karena suatu alasan, mereka juga bisa memberikan bendera pertempuran yang mereka raih kepada Zhu Hengyu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi, sudah jelas bahwa Zhu Hengyu sudah mendapatkannya. Untuk mencapai ini, Zhu Dachang merasa lega. Setelah mendengarkan Zhu Dachang menceritakan kisah itu, Zhu Hengyu mengangguk dengan sedih. Kemudian melihat lubang hitam di sebelah kiri dan berkata, "Jangan khawatir, mereka berani menyakiti saudaraku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Dan Zhu Dachang benar-benar tidak mau, dia juga ingin mendapatkan bendera pertempuran, sehingga dia bisa bertarung dengan Zhu Hengyu di medan perang. Ada satu hal Zhu Dachang yang terkubur di dalam hatinya. Sebenarnya, waktu favoritnya adalah saat ia ikut ujian masuk Zhongmen bersama Zhu Hengyu. Bahkan Zhu Dachang menyembunyikan semua orang dan diam-diam pergi ke gubuk tempat mereka biasa minum. Dia merindukan ketika Zhu Hengyu berada di hutan dan dikejar oleh serigala. Saat itu, meski malu, keduanya benar-benar saling percaya. Meskipun mereka masih saling percaya satu sama lain, mereka terlalu polos. Zhu Dachang ingin pergi ke medan perang dan mendapatkan kembali perasaan krisis tetapi perasaan yang bergairah. Meskipun Zhu Hengyu tidak tahu apa yang Zhu Dachang miliki di dalam hatinya, dia tahu sedikit. Selama dia berani menggertak temannya Zhu Hengyu, maka dia tidak akan melepaskan satu sama lain. Meskipun gagasan Zhu Dachang agak tidak dewasa pada saat itu, pada kenyataannya, Zhu Dachang tidak menyerang secara diam-diam, dia hanya berjongkok di sudut dan menaruh kentut, dan dia diserang tanpa ampun. Dan serangan ini fatal, jika bukan kulit tebal Zhu Dachang dan daging tebal, ditambah dengan aturan ketat Zhongmen, maka Zhu Dachang sudah menjadi mayat pada saat ini. Inilah yang membuat Zhu Hengyu benar-benar marah. Menonton Zhu Dachang mulai menutup matanya dan sembuh, Zhu Hengyu langsung menuju lubang kiri. Dia akan mengejutkan saudara kembar dalam sekejap. Dan Zhu Hengyu tidak menggunakan metode serangan diam-diam. Saya melihat dia berdiri lurus di pintu masuk gua, melihat ke dalam gua, menunggu saudara kembar keluar. Segera kedua bersaudara itu keluar membawa bendera pertempuran. Melihat saudara kembar beracun ini, mata Zhu Hengyu berbinar. Akhirnya keluar, dan kedua saudara itu sudah lama melihat Zhu Hengyu. Pada saat ini, kedua saudara itu tidak berjalan keluar dari lubang, tetapi berhenti agak jauh dari lubang. Keduanya memandang Zhu Hengyu dengan permusuhan. "Apa yang kamu lakukan?" Salah satu saudara kembar memandang Zhu Hengyu dan bertanya dengan pandangan waspada. Dan Zhu Hengyu juga sederhana dan langsung, menatap kedua bersaudara itu mematikan dan berkata, "Rebut bendera itu." Saudara kembar lainnya, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, menatapnya dengan sarkastis dan berkata, "Kamu sendirian. Cepatlah jika kamu tidak ingin mati." Orang lain juga tertawa, menatap Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu tidak berbicara, dan begitu dia pendek, dia bergegas ke gua dan bergulat dengan mereka. Mengapa Zhu Hengyu memblokir lubang? Kenapa dia bergegas ke gua untuk bertarung? Sebenarnya sangat sederhana, karena ruang saluran kecil, lebih sulit untuk menghindar. Dengan cara ini, energi sihir Zhu Hengyu dapat menahan orang lebih mudah. Ketika Zhu Hengyu bergegas, bendera kedua saudara itu di tangan yang tidak tergesa-gesa masih di tanah, dan mereka mengeluarkan pedang ganda di sekitar pinggang mereka. 2 pisau untuk 1 orang, 4 pisau untuk 2 orang. Zhu Hengyu hanya memiliki 1 pedang besi rune. Meskipun pedang haus darah di pinggangnya bergetar sedikit, aku berharap bisa bermain. Tapi Zhu Hengyu tidak menggunakannya. Karena Zhu Hengyu tidak ingin ada yang tahu apa yang disembunyikannya. Dan menurut Zhu Hengyu, untuk berurusan dengan 2 orang ini, tidak perlu menggunakan peralatan seperti ini. Melihat Zhu Hengyu bergegas ke tempat kejadian, kedua saudara itu berperilaku tidak tergesa-gesa dan sangat baik. Saya melihat salah satu dari 2 saudara lelaki itu melompat langsung ke bahu yang lain. Lalu dia melompat keras dan bahkan menyilangkan kepala Zhu Hengyu. Mereka ingin membentuk serangan dari depan ke belakang. Hanya melihat orang yang lewat di atas kepalanya, Zhu Hengyu tidak menghentikannya, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Sebenarnya, semua ini ada dalam perhitungan Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu mendengarkan uraian Zhu Dachang, ia tahu bahwa kedua bersaudara itu adalah karakter yang sangat sombong. Jadi Zhu Hengyu memilih saluran yang lebih sempit untuk bertarung. Dalam situasi seperti itu, kedua saudara lelaki itu harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi penjepit. Dengan cara ini, Zhu Hengyu adalah musuh di punggungnya, dan dia pasti tidak akan bisa menahan serangan mereka.
Hanya saja semua ini memiliki premis. Artinya, Zhu Hengyu tidak memiliki kekuatan dan bisa berurusan dengan mereka. Karena mereka membentuk kecenderungan untuk mencubit, pasti akan ada seseorang yang akan menemukan jalan di sekitar Zhu Hengyu. Dan kesempatan ini adalah kesempatan 1 lawan 1 Zhu Hengyu. Dengan lorong yang sempit, 1 lawan 1, Zhu Hengyu masih memiliki penjara energi magis. Semuanya menjadi sangat sederhana. Saat salah satu dari dua bersaudara itu melompat ke udara, penjara energi sihir yang dipegang Zhu Hengyu segera dibuang. Karena kekuatan menginjak-injak orang di udara, orang yang menghadap Zhu Hengyu di tanah tidak punya waktu untuk melarikan diri dari kekuatan magis ini. Dengan suara lembut, pria di tanah itu dipenjara. Kemudian Zhu Hengyu dengan cepat melambaikan pedang panjangnya. Setelah 3 napas, pria itu dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Luka-luka ini adalah cara Zhu Hengyu dihembuskan untuk Zhu Dachang. Atur tubuhnya sendiri dengan caranya sendiri. Tapi ini bukan sandiwara, luka-luka ini tidak membiarkannya kehilangan mobilitasnya. Jadi pada akhirnya Zhu Hengyu juga menambahkan pisau tangan. Semua ini datang terlalu cepat. Bakat yang hampir di udara baru saja mendarat. Melihat saudara itu jatuh, pria itu bahkan belum bereaksi. Tetapi kemudian ketika dia berdiri teguh, dia pulih. Saudaraku, ternyata saudara-saudara dari saudara kembar berada di sisi ini. Melihat saudaranya jatuh, saudaranya agak sulit dipercaya. Hanya saja saudara-saudara mereka bergabung dan menyaksikan saudaranya menjadi seperti itu. Aku akan membunuhmu. Saya melihat saudara laki-laki saudara kembar itu, memegang pisau ganda, dan membunuhnya di belakang Zhu Hengyu. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak mengetahuinya? Semua ini sepenuhnya dalam rencananya. Melihat saudara kembar itu terbunuh, Zhu Hengyu berbalik dengan tergesa-gesa. Tapi kemudian Zhu Hengyu berbalik, dan energi sihir dibuang ke penjara. Pada saat ini, saudara kembar sudah sedikit gila, sehingga kecepatan membaca ke depan sangat cepat. Sekarang sihirnya bisa dipenjara, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Saya melihat saudara kembar itu juga dipenjara dalam sekejap. Zhu Hengyu kemudian datang untuk mendengarkannya, dan pedang panjang itu berkedip dengan pergelangan tangan Zhu Jingyu yang bergetar. Setelah 2 napas, luka pada kedua kembar itu menjadi persis sama. Belakangan, pada saat napas ketiga, Zhu Hengyu membuat pedang lain, yang menyebabkan adik lelaki itu kehilangan kesadaran dan pingsan. Setelah menyelesaikan 2 saudara, Zhu Hengyu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, mengambil bendera pertempuran di tanah, dan berjalan perlahan. Pada saat ini, Zhu Dachang masih menyesuaikan minat dan penyembuhan, dan Zhu Hengyu tidak repot-repot. Dia meletakkan bendera pertempuran ke dalam cincin dimensi dan duduk. Satu datang untuk melindungi hukum bagi Zhu Dachang, dan yang lainnya datang untuk menunggu Si Yue kembali. Hanya setelah waktu yang lama, tidak melihat Si Yue keluar. Zhu Hengyu tidak bisa menahan cemas. Hanya saja tidak ada yang keluar dari lubang di sebelah kanan, sehingga Zhu Hengyu dapat yakin bahwa setidaknya bendera pertempuran belum dikeluarkan. Tapi dia tidak keluar tua, Zhu Hengyu agak penasaran, jadi dia datang ke gua dan menonton ke dalam. Pada saat ini, suara gemerincing datang dari gua. Itu adalah suara tabrakan senjata. Seseorang berkelahi di dalam, dan mendengarkan suara pertempuran perlahan mendekati lubang. Zhu Hengyu berspekulasi diam-diam. Saya tidak tahu siapa yang bertarung di dalam, dan Zhu Hengyu tidak berani menyerbu masuk. Dan ketika dia terjerat, pertempuran segera datang ke lubang. Baru kemudian Zhu Hengyu melihat situasi dengan jelas. Saya melihat 4 pahlawan kekar mengepung seseorang. Saya melihat orang-orang dikepung, dengan sosok yang baik, rambut hitam panjang seperti air terjun, dan gaun kasa putih. Itu Si Yue. Melihat Si Yue dikepung, Zhu Hengyu sangat marah. Dan ketika 4 raksasa kekar mengepung Si Yue, mereka menggunakan kata-kata untuk mengolok-olok mereka dari waktu ke waktu. Pada saat ini, kerudung Si Yue sudah hilang, dan kasa di tubuhnya terpotong beberapa kali. Untungnya, bahan kasa Si Yue tidak sederhana, jika tidak Si Yue mungkin belum tertutupi. Jelas ini adalah orang-orang besar yang disengaja-sengaja. Melihat bahwa Si Yue tidak dapat mendukungnya, Zhu Hengyu bergegas maju untuk mengepung. Tak tahu malu, Haf akan melukai temanku. Berbicara, Zhu Hengyu bergegas ke lingkaran yang melingkari dengan pedangnya. Si Zhu Yue menghela nafas lega saat Zhu Hengyu datang. Dengan 1 musuh dan 4 untuknya sekarang, masih agak sulit. Namun, dengan penambahan Zhu Hengyu, 1 musuh dan 2 akan lebih sederhana. Keempat pria besar ini bukan saudara kembar yang mengepung Zhu Dachang. Kerja sama Zhu Hengyu dengan keempat pria besar itu hampir cacat. Jadi kekuatan serangan gabungan orang-orang ini tidak terlalu tinggi. Apakah kamu baik-baik saja? Zhu Hengyu bertanya pada Si Yue sambil menolak serangan itu. Si Yue masih sangat acuh tak acuh, bahkan jika dia sudah berada di ujung panah yang kuat, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Zhu Hengyu tersenyum tak berdaya, lalu keduanya datang ke Dongting di bawah pengepungan 4 orang. Ada lebih banyak ruang di sini, dan Zhu Hengyu dan Si Yue akhirnya memiliki kesempatan untuk melompat keluar dari lingkaran 4. Dengan suara berkelahi, Zhu Dachang di sudut juga terbangun. Meskipun Zhu Dachang masih memiliki luka di tubuhnya saat ini, itu tidak menyakitkan seperti sekarang.
Penyembuhan jangka pendek masih menghasilkan beberapa efek. Melihat situasi di lapangan, Zhu Dachang dengan cepat datang ke Zhu Hengyu dan Si Yue dan bertanya. Apa situasinya? Zhu Hengyu tidak tahu situasi spesifik, jadi dia menatap Si Yue dengan sebuah pertanyaan. Kemudian Si Yue menjelaskan secara singkat penyebab dan pengalaman dari masalah ini. Penyebabnya sangat sederhana, yaitu untuk merebut bendera pertempuran. Keempat memasuki gua setelah mereka memasuki gua yang berbeda. Setelah Si Yue memperoleh bendera pertempuran melalui beberapa metode khusus Profesor dan Lao, ia bersiap untuk kembali, tetapi sayangnya bertemu dengan 4 pria besar dan kuat ini. Melihat bahwa Si Yue adalah seorang wanita, keempat orang itu mengucapkan kata-kata kotor. Dimanapun emosi Si Yue dapat ditoleransi, hanya naik dan berkelahi. Namun, Si Yue jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan bendera pertempuran dirampok oleh mereka. Pada akhirnya, Si Yue hanya bisa melawan. Tepat ketika dia tidak dapat mendukungnya, Zhu Hengyu muncul tepat waktu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Si Yue, Zhu Dachang sangat marah sehingga dia mengutuk 4 orang. Kamu sialan, 4 pria besar ingin malu. Tidak hanya merampok wanita, tetapi juga menghina. Kamu bajingan. Meskipun Zhu Hengyu tidak berbicara, dia juga marah. Bahkan ada saat ketika Zhu Hengyu ingin langsung mengeluarkan pedang sihir haus darah dan mengenal bajingan ini secara langsung. Namun pada akhirnya Zhu Hengyu masih menahan diri. Anda tidak bisa begitu saja membunuh orang di sini. Hanya saja Zhu Hengyu tidak bisa mengampuni mereka. Keempat pahlawan kekar, setelah mendengar penghinaan Zhu Dachang, tidak marah, tetapi memandang Zhu Dachang dengan jijik dan berkata, "Di mana babi gemuk itu? Aku tidak tahu harus berbuat apa." Kamu, Zhu Dachang juga ingin memarahi, tetapi dihentikan oleh Zhu Hengyu pada waktunya. Pada saat ini, Zhu Hengyu sangat marah. Dia ingin seseorang berurusan dengan 4 sampah yang tidak diolah ini. Selain itu, Zhu Dachang dan Si Yue sama-sama terluka sekarang, dan Zhu Hengyu tidak ingin mereka bertarung karena cedera, dan kemudian memperburuk cedera. Jadi setelah Zhu Hengyu menghentikan Zhu Dachang, dia berkata dengan cemberut. Kamu tidak perlu khawatir, aku membersihkannya sendiri. Zhu Dachang ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah muram Zhu Hengyu, dia menutup mulutnya dengan patuh. Karena Zhu Dachang belum pernah melihat Zhu Hengyu terlihat seperti ini. Di masa lalu, ekspresi Zhu Hengyu tentang tidak peduli seberapa besar itu, dia hanya mengerutkan kening. Tapi kali ini jelas berbeda. Zhu Hengyu benar-benar jengkel oleh 4 bajingan. Si Yue di samping tidak ingin Zhu Hengyu menghadapi 4 musuh sendirian. Tepat ketika Si Yue ingin berbicara, Zhu Dachang buru-buru menariknya. Melihat Zhu Dachang memelototi dirinya sendiri, Si Yue sepertinya mengerti sesuatu. Berhentilah bicara dan ikuti Zhu Dachang ke sudut yang tidak jauh. Melihat Zhu Hengyu berdiri di tengah dongting, berdiri di dekat pedang. Mata Si Yue tegak. Zhu Hengyu sangat marah karena dia sembrono. Memikirkan ini, wajah Si Yue memerah sedikit. Hanya saja tidak ada yang menemukannya aneh di gua yang gelap saat ini. Dan ini bukan saatnya untuk memikirkannya saat ini, tetapi Si Yue pulih dari pikiran itu dan memandang dengan gugup ke ladang. Menurut Zhu Hengyu, dia ingin 1 orang memilih mereka berempat. Keempat pria tampan itu tertawa tanpa sadar. Bocah kecil, apakah kamu gila? Ya, hanya karena kamu menginginkan 1 musuh dan 4. Benar-benar tawa. Hahaha. Keempat pria besar berukuran besar itu tertawa terengah-engah. Bahkan ada seorang pria yang sudah berlutut di tanah sambil tersenyum. Dalam pandangan mereka, latihan Zhu Hengyu saat ini adalah lelucon besar. Di mata mereka, Zhu Hengyu hanyalah semut kecil. 4 raksasa kekar tertawa gila dan tidak menganggap serius Zhu Hengyu. Melihat keempat pria hebat itu, Zhu Hengyu tidak kehilangan wajahnya yang dulu seperti air, tetapi berubah menjadi tatapan polos. Beberapa saudara, mengapa ini lucu? Zhu Hengyu berbicara, dan mulai bergerak maju perlahan. Pada saat ini, 4 raksasa kekar tidak tahu strategi Zhu Hengyu, dan masih tertawa ke depan dan ke belakang. Bocah kecil, pulang dan minum susu ibumu. Keempat raksasa kekar mengabaikan Zhu Hengyu dan tertawa. Pada saat ini, sudah ada 3 raksasa kekar berjongkok langsung di tanah sambil tersenyum. Hanya 1 orang yang nyaris tidak bisa berdiri. Tapi posisi orang ini ada di paling kiri dari 4 pria besar. Saat Zhu Hengyu melangkah mendekat dengan senyum di wajahnya, keempat lelaki besar itu juga memasuki jangkauan serangannya. Ketika sudah terlambat, Zhu Hengyu mendapatkan tangan kirinya di belakangnya dan tiba-tiba menjentikannya. Bola sihir hitam terbang menuju pria jongkok paling kanan di tanah. Keempat pria besar itu masih tertawa. Dan ketika mereka menemukan ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Hanya butuh 3 napas dari Zhu Hengyu untuk memenjarakan pria kokoh di ujung kanan untuk menyetrumnya dengan pisau. Faktanya, selama 3 kali bernafas ini, raksasa kekar itu bisa bereaksi. Hanya saja mereka terlalu sombong. Mereka berjongkok di tanah dan ingin menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka, mereka harus berdiri dan melambaikan senjata. Apa yang Zhu Hengyu inginkan adalah perbedaan waktu ini. Dan perbedaan waktu ini sudah cukup.
Orang yang dipenjara oleh energi sihir bisa saja melawan Zhu Hengyu, tetapi dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Dan Zhu Hengyu menyerang pria di paling kanan, dan pria yang berdiri di paling kiri tidak punya waktu untuk mendukungnya. Jadi hanya butuh 3 kali bunga. Zhu Hengyu memecahkan seorang pria kekar. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak menghentikan gerakannya. Pedang tulang rune ditarik keluar dari pinggang secara instan. Tunjuk langsung ke belakang pria besar di sebelahnya. Pria besar itu merespons dengan cukup cepat. Setelah 3 napas, dia berdiri dan meletakkan tangannya di gagang pinggangnya, dan dia bisa segera menariknya keluar. Tapi dia masih lebih lambat dari Zhu Hengyu. Melihat ini, 2 pria besar lainnya ingin melangkah maju untuk menyerang Zhu Hengyu. Tapi Zhu Hengyu berteriak padanya dengan raungan. Jangan bergerak. Untuk beberapa alasan, 2 raksasa kekar terkejut oleh momentum Zhu Hengyu. Karena suara Zhu Hengyu, mereka berhenti sebentar. Mereka tidak berani bergerak maju tanpa sadar. Karena menurut pengalaman masa lalu, selama pedang di tangan Zhu Hengyu sedikit lebih maju, pria kokoh yang belum punya waktu untuk menggambar pedang akan berteriak. Hanya saja di sini adalah labirin setan dari Demon Sword Sect. Tidak diperbolehkan menjadi saudara di sini. Maka tak lama kemudian kedua pria kekar itu berefleksi. Meskipun mereka hanya berhenti selama kurang dari 2 napas, itu sudah cukup bagi Zhu Hengyu untuk mengejutkan pria besar itu. Pria besar yang tidak menarik pedangnya masih berpikir tentang bagaimana untuk membalas. Dengan deru Zhu Hengyu, dia merasakan sakit tiba-tiba di belakang kepalanya dan langsung kehilangan kesadaran. Faktanya, ketika Zhu Hengyu mengatakan dengan keras bahwa dia akan memilih 1 dari 4 orang-orang kekar itu telah jatuh ke dalam perangkap Zhu Hengyu. Zhu Hengyu membiarkan mereka rileks kewaspadaan mereka melalui perilaku yang tidak terkendali ini. Hanya dengan cara ini Zhu Hengyu memiliki kesempatan untuk membunuh seseorang terlebih dahulu. Tetapi bahkan dengan rencana canggih Zhu Hengyu, hanya ada kesempatan untuk membunuh 1. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk memenjarakan pria kekar di sebelahnya, kemudian dia mencoba untuk terluka dan membunuh jongkok paling kiri di tanah. Hanya saja aku tidak memikirkannya. 4 lelaki kekar sebenarnya berjongkok 3, dan satu-satunya orang yang paling mudah diselamatkan adalah berdiri di paling kanan. Formasi yang begitu sempurna memberi Zhu Hengyu peluang serangan yang sempurna. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.